Jadi di video kita kali ini Bapak Ibu, adapun yang menjadi berita terbaru yang akan kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan ini terkait dengan gaji auto gagal cair pada bulan Juli 2026, pensiunan segera lapor SPTB, waktu tinggal 4 hari lagi. Jadi terkait dengan informasi ini nanti Bapak Ibu secara khusus kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS TNI Polri dan juga janda udah pensiun bahwasanya setiap pensiunan wajib melaporkan surat pernyataan tanda bukti diri dan diberi waktu kepada masing-masing Bapak Ibu pensiunan karena sebentar lagi akan segera pencairan gaji, maka waktu yang diberikan tinggal 4 hari lagi, maka harus dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Jadi untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu terkait dengan pelaporan SPTB ini yang diberi waktu tinggal 4 hari lagi, silakan ditonton video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Jadi Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, untuk memahami informasi selengkapnya, di sini Bapak Ibu kami telah menampilkan sebuah berita terbaru di mana berita ini nanti menjadi rujukan utama kita bagaimana kemudian memahami penjelasan terkait dengan pelaporan SPTB ini yang diberi waktu tinggal 3 sampai 4 hari ke depan. Dan di sini Bapak Ibu artikelnya resmi dipublikasikan pada tanggal 25 Juni 2026 dengan judul Gaji Auto Gagal Cair 1 Juli 2026, pensiunan segera lapor SPTB, waktu tinggal 3 sampai 4 hari ke depan. Nah, sekarang mari kita simak informasi selengkapnya Bapak Ibu. Pensiunan aparatur sipil negara atau ASN yang masuk dalam kategori wajib lapor surat pernyataan tanda bukti diri atau SPTB pada tahun 2026 diminta tidak menunda proses pelaporan ke PT Taspen. Hal ini bisa berpengaruh pada pencairan gaji bulan Juli 2026. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, poin pertama dari informasi terkait dengan pelaporan surat pernyataan tanda bukti diri atau SPTB pada tahun 2026 ini, di mana dihimbau kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan aparatur sipil negara agar yang masuk dalam kategori wajib lapor surat pernyataan tanda bukti diri atau SPTB ini diminta agar tidak menunda proses pelaporan ke PT Taspen. Karena Bapak Ibu, apabila ada penundaan dari pihak Bapak Ibu pensiunan, maka ini tentu saja berpengaruh terhadap pencairan gaji bulanan Bapak Ibu pada 1 Juli 2026. Selanjutnya, PT Taspen Persero selaku pelaksana teknis dana pensiun mengingatkan bahwa kelalaian menyampaikan pelaporan SPTB dapat berdampak pada penghentian sementara pembayaran manfaat pensiun sampai proses verifikasi data peserta dinyatakan selesai atau valid. Jadi di sini PT Taspen sebagai pelaksana teknis daripada pencairan gaji masing-masing bagi Bapak Ibu pensiunan mengingatkan bahwa kelalaian dalam hal penyampaian laporan surat pernyataan tanda bukti diri ini kepada PT Taspen akan berdampak sangat serius sehingga ini nanti bisa ada penghentian sementara pembayaran manfaat pensiun yang seharusnya cair di tanggal 1 Juli 2026 bisa jadi akan digeser ke tanggal berikutnya. Kecuali Bapak Ibu verifikasi data yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu pensiunan selesai dan valid, maka gaji yang dibayarkan oleh Bapak Ibu pensiunan khususnya gaji bulanan Juli 2026 akan disalurkan tepat pada tanggal yang sudah ditetapkan. Berikutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Taspen menjaga akurasi data penerima manfaat atau pensiunan, sekaligus memastikan dana pensiun yang keluar dari kas negara hanya diterima oleh pihak yang masih berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk dalam informasi terkait dengan dokumen SPTB ini Bapak Ibu. Apakah kemudian pelaporan dokumen SPTB ini sehingga ini menjadi satu hal yang wajib untuk dilakukan oleh masing-masing penerima manfaat pensiun. Jadi berdasarkan penjelasan yang kami dapatkan Bapak Ibu, surat pernyataan tanda bukti diri atau SPTB ini merupakan dokumen resmi yang diserahkan pensiunan kepada pihak Taspen yang berfungsi sebagai bukti bahwa penerima pensiun masih hidup dan memenuhi syarat untuk menerima manfaat pensiun. Jadi dari pengertian bahwa pelaporan dokumen SPTB ini penting Bapak Ibu, karena di sini dijelaskan bahwa dokumen yang diserahkan melalui SPTB ini merupakan salah satu bukti
bahwa Bapak Ibu pensiunan masih memenuhi syarat untuk menerima gaji bulanan. Dan apabila surat tersebut tidak diserahkan Bapak Ibu, tentu saja ya PT Taspen menganggap bahwa Bapak Ibu tidak layak menerima daripada dana tersebut yang selama ini dicairkan oleh PT Taspen. Berikutnya, selain itu dokumen tersebut juga digunakan untuk memperbaharui data peserta apabila terjadi perubahan identitas, alamat tempat tinggal, status perkawinan maupun susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan ASN setelah mengalami pensiun. Jadi bukan hanya satu sisi saja Bapak Ibu pemanfaatan daripada SPTB ini, tetapi ini juga digunakan dalam memperbarui data Bapak Ibu semuanya apabila terjadi perubahan-perubahan seperti identitas, alamat tempat tinggal Bapak Ibu semuanya, serta status perkawinan Bapak Ibu pensiunan. Dan selain itu juga berpengaruh tetap pada susunan anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan ASN ketika Bapak Ibu telah mengalami pensiun. Selain itu, melalui pelaporan berkala ini, Taspen dapat melakukan validasi dan sinkronisasi data peserta Taspen secara lebih akurat, sehingga potensi kesalahan dan kelalaian dalam penyaluran manfaat pensiun dapat diminimalkan oleh perusahaan penyalur. Jadi Bapak Ibu semuanya, manfaat lain daripada pelaporan berkala ini juga terkait dengan SPTB yang wajib dilaporkan oleh masing-masing Bapak Ibu pensiunan, yakni merupakan salah satu validasi dan juga sinkronisasi data peserta SPEN yang dilakukan secara ketat dan akurat, sehingga potensi kesalahan dan kelalaian penyaluran manfaat pensiun dapat diminimalkan oleh perusahaan penyalur. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, kenapa kemudian ini diwajibkan? Karena dalam hal transfer dana pensiun ini nanti harus benar-benar kepada orang yang tepat sasaran Bapak Ibu. Artinya tidak serta-merta dana tersebut dikeluarkan dari kas negara dan diberikan kepada Bapak Ibu yang tidak berhak menerima dana pensiun itu sendiri. Sehingga SPTB ini menjadi salah satu syarat mutlak yang wajib untuk ditaati dan dipenuhi oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan. Nah, apa yang menjadi konsekuensi nantinya Bapak Ibu ketika belum lapor SPTB? Maka tentu saja gaji bisa gagal cair pada 1 Juli 2026. Nah, Taspen menegaskan bahwa peserta yang masuk dalam kategori wajib lapor namun tidak menyampaikan SPTB sesuai ketentuan yang ditetapkan akan beresiko mengalami kegagalan sementara untuk pembayaran manfaat pensiun pada 1 Juli 2026. Jadi konsekuensi logisnya Bapak Ibu ketika laporan SPTB ini belum disampaikan kepada pihak Taspen, khususnya Bapak Ibu yang masuk kategori lapor SPTB ini, maka di sini dijelaskan untuk sementara gaji Bapak Ibu pensiunan ini tidak bisa dibayarkan pada 1 Juli 2026. Kemudian meski demikian, pencairan gagal tersebut bukan berarti hak pensiunan dicabut. Dana pensiun tetap menjadi hak peserta dan dapat kembali dicairkan setelah proses verifikasi data selesai dilakukan serta seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Jadi apabila Bapak Ibu sudah melakukan proses-proses yang sudah disampaikan oleh PT Taspen, terutama dalam hal proses verifikasi data, maka dana tersebut kembali dicairkan ke rekening masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Gagal cair bukan berarti hak Bapak Ibu dicabut, tetapi hanya saja menunggu verifikasi data-data Bapak Ibu lengkap disampaikan kepada pihak Taspen. Sesuai informasi yang beredar saat ini, jelang pencairan gaji pensiunan pada 1 Juli 2026, bagi pensiunan yang belum melakukan pelaporan SPTB tahunan, pihak perusahaan memberikan waktu selama 3-4 hari untuk melakukan proses verifikasi data SPTB. Nah, Bapak Ibu masih ada peluang untuk Bapak Ibu yang wajib lapor SPTB, di mana PT Taspen atau pemerintah masih memberi waktu selama 3-4 hari ke depan bisa melakukan proses verifikasi data SPTB Bapak Ibu semuanya. Nah, adapun yang menjadi akibat ketika Bapak Ibu mengalami keterlambatan pelaporan SPTB ini. Jadi selain risiko menghentikan sementara atau gagal sementara pembayaran pensiun, keterlambatan menyampaikan SPTB juga dapat memperpanjang proses pemeriksaan dokumen. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, petugas harus melakukan verifikasi ulang terhadap data peserta. Jadi ini adalah akibat ketika Bapak Ibu mengalami keterlambatan daripada pelaporan SPTB ini Bapak Ibu ya, di mana proses daripada pemeriksaan dokumen yang diserahkan Bapak Ibu tentu saja akan diperiksa dengan proses yang cukup panjang karena ini telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh petugas. Selanjutnya, karena itu peserta disarankan menyampaikan SPTB sebelum batas waktu yang ditetapkan untuk menghindari hambatan administrasi.
sehingga pada pencairan gaji pensiunan 1 Juli 2026 mendatang tidak mengalami kendala apapun.